Halo, selamat pagi Brothers. Perkenalkan, Dana Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas supplementary terupdate 11 Mei 2021. Supplementary adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Alexa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Pagi hari ini saya akan mulai update dari Key Index Performance. ISG dan LQ45 ini mengalami technical rebound pada kemarin, setelah sebelumnya mengalami koreksi yang cukup dalam. Investor asing tercatat kembali net buy namun terfokus di beberapa saham saja seperti Bank BCA, TBIG, Inco, dan Adro. Selama seminggu terakhir, investor asing telah membuka net buy di indeks kita sebesar 1,14 triliun rupiah. Kenaikan pada perdagangan kemarin dipengaruhi oleh rilisnya data indeks keyakinan konsumen yang menunjukkan kenaikan ke level 105,5 di April 2021 dari 93,4 di Maret 2021. Oleh karena itu, pelaku pasar optimis laju inflasi bulan April-Mei akan cenderung membaik, sehingga sektor konsumer kompak naik pada perdagangan kemarin. Selain itu, pergerakan harga komoditas metal, CPO, dan energi ini mendorong kenaikan saham-saham basis komoditas tersebut, sehingga dapat memberikan tenaga pada perdagangan ISG kemarin. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat ditutup melemah tipis, namun indeks S&P dan Nasdaq ini terkoreksi cukup dalam. Hal ini akibat kekhawatiran dan akan naiknya laju inflasi terjadi setelah komoditas mengalami rally kemarin. Harga tembaga ini melonjak ke rekor tertinggi, sedangkan biji besi berjangka ini melonjak lebih dari 10%. Kekhawatiran akan lonjakan inflasi membuat saham-saham sektor teknologi mengalami koreksi karena mengancam pendapatan mereka dalam jangka panjang. Di satu sisi, kekhawatiran naiknya lonjakan kasus di berbagai negara dan munculnya varian baru virus COVID-19 menambah sentimen negatif pada perdagangan Dow Jones semalam. Indeks Edo melemah 1,49%, indeks VIX kembali melonjak, namun masih di bawah level 20, sehingga hal ini sedikit menaikkan kekhawatiran pelaku pasar terhadap pergerakan pasar saham. Dan indeks DXY ini menguat tipis, hal ini berpotensi memberikan sedikit sentimen negatif ke pergerakan mata uang dunia termasuk rupiah. Bursa saham ASEAN dan regional ini mayoritas ditutup menguat. Shanghai dan Kospi ini menguat sementara Hang Seng terkoreksi terbatas. Hal ini akibat menguatnya harga-harga komoditas karena permintaan di Cina yang meningkat dan serangan cyber yang menyebabkan matinya operator pipa AS sehingga harga minyak dan gas ini melonjak kemarin. Selain itu, para pelaku pasar saham ini merespon positif melambatnya data ekonomi AS seperti data pengangguran dan data NPF. Sehingga hal ini membuka peluang The Fed tetap melonggarkan kebijakan moneternya. Lalu update US currency and bond yield, USD/IDR kembali melemah dan semakin menjauh dari level 14.500. Hal ini berarti nilai tukar kita menguat setelah terjadi peningkatan cadangan devisa kita dan tren penurunan US dollar. Selanjutnya yield Treasury kita turun, sementara US 10 year menguat merespon lelang obligasi yang akan dilaksanakan pada minggu ini. G3 currency bergerak variatif, lalu sehingga hal ini sejalan dengan indeks dolar yang menguat tipis. Lalu, update hard and soft commodity, komoditas metal pada Senin malam ini mengalami technical koreksi setelah seminggu terakhir mengalami penguatan akibat pemulihan ekonomi. Seiring pemulihan ekonomi AS dan pelemahan dolar, gold, silver, tin, copper, dan nikel ini naik kemarin dan pada perdagangan setelahnya ini kompak melemah. Pelemahan komoditas ini berpotensi mempengaruhi pergerakan konsolidasi saham basis metal pada hari ini. Sementara itu, coal ini masih dalam tren penguatan sehingga hal ini bisa diperhatikan kepada pergerakan emiten batubara pada hari ini. Pulp dan CPO ini juga mengalami technical koreksi, begitupun dengan minyak yang juga mengalami koreksi, sehingga hal ini berpotensi memberikan katalis negatif terhadap pergerakan emiten-emiten basis komoditas tersebut pada hari ini. Selanjutnya update dari tim equity research kami ada MNC. MNCN ini mencatatkan laba bersih sebesar 1,9 triliun rupiah atau turun 20,5% secara year on year, sejalan dengan perkiraan konsensus. Namun di bawah perkiraan kami, bisnis televisi mengalami perlambatan pertumbuhan pada kuartal 4 2020, membukukan pendapatan 1,7 triliun rupiah atau turun 9,2% secara year on year atau naik 1,5% secara kuartal dan total full year 2020 ini sebesar 6,5 triliun rupiah. Sementara basis digital masih solid dengan pertumbuhan 39,6% secara year on year. Selanjutnya ada sawit sumber Masarana, SSMS. SSMS melaporkan laba bersih kuartal 1 2021 sebesar 178,1 miliar rupiah dibandingkan tahun 2020 ini net loss ya. Hal tersebut dikarenakan SSMS mengalami pertumbuhan pendapatan sebesar 18,6% secara year on year. Pembalikan pada pengeluaran employee benefit dan penurunan pada foreign exchange loss ini menambah beban SSMS. Selanjutnya, ekonomi makro, pemerintah berencana akan meningkatkan tarif PPN yang akan diterapkan pada tahun depan guna mengejar target penerimaan negara di tahun 2022. Ditjen Pajak Kemenko menyebutkan saat ini ada dua skema yang tengah dibahas. Pertama, single tarif PPN yang berdasarkan UU nomor 46 tahun 2009 tentang PPN, dan PPN-BM tarif PPN berada di rentang 5-15%, dengan tarif saat ini sebesar 10%. Kedua, multi tarif PPN berdasarkan barang reguler dan barang mewah.
Lalu update dari banking, penyaluran kur tercatat semakin kuat tidak hanya dari sektor perdagangan, tapi dari sektor produksi. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Perekonomian, realisasi penyaluran kur hingga awal April ini mencapai 63,13 triliun rupiah atau setara dengan 24,9% dari anggaran kur tahun ini, yakni sebesar 253 triliun rupiah. Untuk detailnya nanti Brady bisa download supplementarinya di official Telegram kami, dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Selanjutnya update trading ideas pada hari ini. IHSG secara teknikal hari ini prediksi bergerak mix dengan kecenderungan menguat. Lalu indikator MACD positif, konsolidasi, indikator stokastik netral cenderung konsolidasi, indikator RSI netral menguat. IHSG diprediksi bergerak di rentang 5.928 sampai 6.116. Selanjutnya beberapa saham yang menarik ada Indica Energy, ini buy on weakness, trading range di area 1.385 sampai 1.575. Lalu ITMG, trading buy di area 12.050 sampai 12.200. Dan selanjutnya ada ASA, trading buy, trading range di area 1970 sampai 2190. Lalu ada BRIS, rekomendasi sell, trading range di area 2220 hingga 2390. Lalu BRPT, sell, trading range di area 900 sampai 965. Volume transaksi meningkat, indikator MACD dead cross ya. Lalu indikator stokastik netral melemah dan RSI-nya netral melemah. Selanjutnya update stock pick pada hari ini. Untuk rekomendasi saham trade yang memiliki rentang waktu hold position kurang lebih 30 hari, dan jika ada tanda bintang itu berarti rekomendasi baru. Kita mendapatkan 4 saham, ada Gudang Garam, Tower, CTRA, dan Bank Mandiri. Selanjutnya ada swing trade yang memiliki rentang waktu hold position kurang lebih 3-10 hari. Di sini kita mendapatkan 3 saham, ada Timah, Tins, Waskita, dan LSIP. Selanjutnya rekomendasi saham day trade. Di sini kita memiliki 15 rekomendasi saham harian. 9 saham diantaranya rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell. Saham-sahamnya diantara adalah ada Indi, Doit, PTPP, ASA, hingga Inco, BTPS, dan juga SMA. Demikian ulasan komentari pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Traders agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading Traders!